Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian, jamaah Jumat, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita umatnya nanti mendapat syafaat di hari kiamat. Sebelum memulai acara salat Jumat, izinkan kami DKM Al-Haqqul Mubin Pegangsaan menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, infak Jumat yang lalu tanggal 9 Januari 2026 yaitu sejumlah 8.099.500. Kami ucapkan jazakumullah khairan ahsanal jaza. Adapun khatib dan imam pada hari ini yaitu Dr. Haji Zainal Mutakin LC MSI. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Adapun muazin yaitu Akhina Pangestu. Kami himbau kembali kepada jamaah sekalian untuk merapatkan safnya dan mengisi yang masih kosong karena di depan dan di atas masih kosong. Berikutnya mohon mematikan ponsel dan setelah khatib naik ke mimbar tolong tidak ada yang main handphone yang berbicara karena bisa membatalkan pahala Jum'ah. Adapun yang lain-lain insyaallah akan diadakan penyerahan wakaf Al-Quran ke Pondok Pesantren Al-Anwari Madani Mulia, Serang, Banten yang akan dilaksanakan insyaallah hari Sabtu esok 24 Januari 2026 oleh tim pengurus. Kami juga menghimbau kepada jamaah sekalian untuk ikut wakaf Al-Quran. Adapun satu paket wakaf Al-Quran 115.000 rupiah. Demikian maklumat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin, saudaraku seiman jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan
dan mari terus kita meningkatkan ketaatan kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur segala nikmat yang Allah berikan, menjalankan seluruh perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan larangan Allah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan semakin ditambah, keberkahan semakin ditambah, dan terus mendapatkan ridha Allah di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, saudaraku seiman, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam kita mengetahui dan memahami bahwa ada hubungan yang sangat erat, ada hubungan yang menjadi suatu kepastian selain hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, tapi kemudian juga ada yang namanya hubungan dengan sesama manusia, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan hablum minan nas. Hablum minan nas yang paling tinggi nilai ibadahnya di sisi Allah adalah manakala kita menjalin hubungan manusia yang terbaik, dan orang yang paling terdekat adalah yaitu hubungan kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan dan menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kalimat beribadah, berbakti dan juga mengabdi kepada Allah dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wabil walidaini ihsana. Artinya adalah bahwa urutan perintah berbakti kepada kedua orang tua karena saking sangat mulianya ditempatkan oleh Allah setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Artinya adalah bahwa berbakti kepada kedua orang tua, wa qada, merupakan kewajiban, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena saking mulianya Allah tempatkan setelah kita berbakti kepada Allah, setelah kita beribadah kepada Allah, setelah kita mengabdi kepada Allah, maka pengabdian yang tertinggi kedua adalah pengabdian seorang hamba kepada manusia yang bernama orang tua. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan bahwa, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau menyatakan bahwa dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa Allah ridho manakala orang tua kalian ridho, dan Allah murka manakala orang tua kalian murka. Dan ini sebagaimana yang kita saksikan, bagaimana dalam sejarah-sejarah Islam disebutkan ada seorang manusia yang mungkin kurang terkenal di muka bumi, mungkin biasa, dia mungkin sebagai seorang biasa, tapi kemudian sangat terkenal di langit. Kita kenal namanya Uwais Al-Qarni, orang yang begitu berbakti kepada kedua orang tuanya sampai Rasulullah berpesan kepada sahabat Umar ibn Khattab, yang sebagaimana kita ketahui Umar ibn Khattab Khalifatul Muslim yang kedua. Umar ibn Khattab adalah salah seorang yang dijamin surganya oleh Rasulullah SAW saat dia masih hidup. Tapi apa kata Rasulullah, wahai Umar, ketika nanti kamu bertemu dengan seorang yang mempunyai ciri-ciri tertentu, mintalah doa kepadanya karena doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Siapa dia? Uwais Al-Qarni, yang kita tahu dalam sejarahnya adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi kita pun mendapati bagaimana Rasulullah SAW saat ingin membakar seorang sahabat yang saat mau meninggal dunianya, keluk lidahnya, tidak mampu mengucapkan syahadat. Siapa dia? Dia adalah Alqamah yang dikenal sebagai ahli ibadah, sholat malamnya tidak pernah ditinggalkan, sodakohnya, puasanya luar biasa, tapi kemudian menyakiti ibunya hingga akhir hayatnya sulit untuk mengucapkan kalimat syahadat, sampai Rasulullah meminta untuk membakarnya dan ibunya kemudian ridho kepadanya. Dan itulah ketika durhaka kepada orang tua, maka Allah pun akan murka kepada hamba yang durhaka kepada orang tuanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, berbakti kepada dua orang tua bisa dalam posisi orang tua kita masih hidup. Yang kedua, orang tua kita sudah meninggal dunia. Orang tua kita masih hidup, yang pertama berbakti kepada orang tua adalah yaitu kita menaati keduanya,
menaati segala perintah keinginan kedua orang tua selama tidak menjurus atau juga tidak mengarah kepada kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka alla tusyrika billah alla an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jadi kalau ada keinginan, ada yang dimaui oleh orang tua, selama kita sanggup dan tidak melanggar syariat atau kemudian juga selama tidak sampai menyekutukan Allah, maka taat kepada orang tua adalah sebagai kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah senantiasa berbakti dan merendahkan diri kita kepada orang tua selagi orang tua kita masih hidup dan juga masih kita bisa temui. Seorang sahabat ketika ibunya meninggal dunia, beliau menangis luar biasa. Sahabat yang lainnya bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Beliau mengatakan, "Saya tidak ada lagi tempat untuk berbakti dan telah ditutup salah satu pintu surga untuk saya bisa masuk ke dalamnya." Kenapa? Karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Begitu luar biasanya, karena orang tua adalah sebagai pintu surga, sebagai tempat kita berbakti kepadanya. Yang ketiga, cara berbakti saat orang tua masih hidup adalah yaitu merawat orang tua meskipun orang tua mampu, apalagi kalau sudah tidak mampu. Kita mendapati fenomena saat sekarang banyak orang yang menitipkan orang tuanya. Kita terenyuh atau teringat bagaimana sahabat atau saudara atau para tabi'in ketika bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Wahai Imam, orang tua saya sudah sepuh, orang tua saya sudah tua renta, beliau tidak mampu melakukan kegiatan apapun sampai mohon maaf untuk ke kamar mandi membuang hajatnya pun tidak mampu. Kemudian saya menadangi dengan tangan saya sampai bertahun-tahun sampai beliau meninggal dunia. Apakah ini termasuk bisa membantu atau bisa membayar hutang kewajiban saya berbakti kepada kedua orang tua saya?" Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Demi Allah, bukan hanya tidak, tapi tidak akan pernah cukup kamu berbakti kepada orang tua mampu membayar jasa dan juga pengorbanan orang tua, meskipun sampai seperti itu perjuangan yang kamu lakukan. Karena begitu besarnya jasa kedua orang tua kita, merawat orang tua hingga orang tua usia senja. Yang keempat adalah yaitu memberikan nafkah. Kewajiban seorang anak laki-laki selain memberikan nafkah kepada anaknya, kepada istrinya, maka juga adalah kewajiban menafkahi orang tuanya. Hadirin kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana berbakti kepada orang tua kita saat orang tua kita sudah meninggal dunia. Berbakti kepada orang tua saat orang tua kita meninggal dunia, yang pertama adalah senantiasa memohonkan ampun untuk orang tua kita. Dalam hadis Sahih Muslim, dalam Sahih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah." Kemudian fayaqul anna li hada. Ada seorang yang kemudian dia diangkat derajatnya. Kemudian si hamba itu mengatakan, anna li hada, ya Allah, kenapa ini? Bisa jadi sekarang orang tua kita ada yang sedang dikubur, Pak. Mungkin ada yang sedang di dalam mendapatkan siksa kubur, kita tidak tahu. Tapi kemudian siksa kuburnya kok tiba-tiba berhenti. Anna lihada, ya Allah, kenapa kok berhenti? Fayuqal, kemudian dikatakan dalam hadis itu, fayuqal bistighfari waladika lak. Anakmu memohonkan ampun untukmu, maka kami berhentikan siksanya, atau kami angkat derajatmu di surga, atau kami angkat kamu dari siksa api neraka. Berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, salah satunya adalah yang pertama, kita senantiasa mendoakan dan memohonkan ampun kepada kedua orang tua kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana berbakti saat orang tua kita sudah meninggal dunia. Berbakti kepada orang tua kita saat orang tua kita sudah meninggal dunia adalah dengan cara sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ya Rasulullah, dari sahabat Sa'id bin Sa'ad, Rasulullah berkata, ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha ayan fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi. Qala na'am. Wahai Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia dan saya sekarang sulit untuk atau tidak bisa berbakti kepadanya secara langsung. Bagaimana caranya saya berbakti ya Rasulullah? Kalau saya sedekah dan sedekah kemudian saya niatkan untuk ibu saya, apakah bermanfaat sedekah tersebut? Apakah sampai menjadi kebaikan atau pahala untuk orang tua saya? Apa kata Rasulullah? Qala na'am, iya.
Kamu infak, kamu sedekah. Atau dalam hadis yang lainnya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang sangat terbaik yang bisa saya berikan untuk orang tua saya? Maka kata Rasulullah, galikan sumur yang sumur tersebut bermanfaat untuk orang lain. Setiap orang lain memanfaatkan sumur tersebut untuk berwudu kah, untuk mandi kah, untuk bersihkan dan lain sebagainya, maka setiap tetesnya akan mengalirkan pahala dan kebaikan untuk orang tuamu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berinfak sedekah wakaf untuk orang tua. Yang terakhir adalah berbakti kepada orang tua, yaitu menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang memang dimuliakan, kerabat dari orang tua. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, inna abarrul bir silatu walid ahla wada abihi. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian berbakti kepada kedua orang tua adalah silah, menyambungkan tali silaturahmi kepada orang-orang yang terdekat, orang-orang yang menghargai, orang-orang yang menghormati orang tua kalian. Kalian tidak putus silaturahminya kepada kerabat dan juga kepada teman dari orang tua kalian. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali bahwa amal ibadah dalam Islam adalah amal yang bukan hanya mementingkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan hanya ibadah mahdhah. Islam mencakup ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah yang paling utama, sebagaimana tadi Al-Quran menyampaikan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang kita bacakan, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Demi Allah, kemakmuran, demi Allah, kesejahteraan, demi Allah, kesehatan dan juga kesuksesan kita tidak akan lepas dari doanya dan juga keridhaan orang tua. Dan begitu juga keridhaan Allah sangat bergantung bagaimana ridhonya orang tua kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan juga taat kepada kedua orang tua kita. Karena sebanyak apapun amal ibadah kita, manakala orang tua kita tidak ridho, maka Allah tidak akan ridho kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma fir lana junubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal fahsya wal fitan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Allahumma hab lana minas solihin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.